Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita siapkan diri seperti biasa. Sebelum beraktivitas di hari ini, kita mau datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan syukur, sebab Tuhan sudah adakan hari ini bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan membawa kami di hari ini. Terima kasih untuk penjagaan, penyertaan dan berkat yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kami beraktivitas, seperti biasa kami mau baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kebutaan rohani hari-hari ini. Kenapa? Ya, dikatakan karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Perkara-perkara dunia dengan segala kenikmatannya telah menuntun manusia menyusuri lorong yang gelap dan menjauhkan mereka dari terang. Seperti apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 59 ayat 10, kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Bapak Ibu, dalam arti rohani, ya kan? Coba saudara perhatikan, dikatakan mereka tidak melihat adanya terang sekalipun pada siang hari, karena kegelapan telah menyelubungi mereka, ya kan? Nah, dalam arti rohani, walaupun mereka melihat kebenaran Tuhan, mereka seakan-akan tidak melihatnya. Mengapa? Karena kegelapan dunia ini telah menyelimuti mata rohani mereka. Sekalipun Injil telah diberitakan di mana-mana, tetapi telinga dan mata hati mereka tetap saja tertutup, yang pada akhirnya membuat manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, Alkitab menggambarkan tentang manusia yang buta dan tuli rohani. Dikatakan seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel pasal 12 ayat 2, dikatakan, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yehezkiel 12 ayat yang kedua. Begitu pula orang-orang Kristen yang tetap saja hidup dalam kegelapan, sekalipun telah melihat terang dan mendengar pengajaran-pengajaran yang benar dari Kristus, ya tetap saja mereka memberontak. Ya, nah, ada orang kaya yang mati dan menderita di dalam neraka. Apa yang terjadi? Ia meminta kepada Abraham untuk mengutus Lazarus datang ke dunia untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara yang masih hidup di dunia. Tapi kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi sedemikian sulitnya membawa orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Kristus, karena mata rohani mereka telah dibutakan oleh dunia. Kiranya hari ini kita diingatkan supaya kita tidak menjadi buta rohani. Amin. Janganlah hati kita tertutup
ya, janganlah pendengaran kita tertutup oleh kemewahan-kemewahan dunia ini, ya kan? Dibutakan rohani kita, sehingga berita-berita di dalam Alkitab kita lupakan, dan berita-berita tentang pengajaran dari Kristus kita abaikan. Nah, saudara, kiranya kita belajar hari ini untuk memiliki kepekaan di dalam Tuhan. Apa yang kita dengar tiap hari melalui tayangan Sahabat Galilea, kiranya ini membentuk karakter kita supaya kita tidak menjadi buta rohani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya pikiran kami tidak dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya tentang kemuliaan Kristus. Kiranya hari ini kami benar-benar menyadari bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah Kristus. Dan kami sebagai anak-anak Allah, kami harus memiliki kekuatan di dalam Engkau. Dan karena itu kami akan terus berjalan bersama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa melangkah di hari ini. Hari-hari ini penuh dengan tantangan dan kesulitan, tapi bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya kiranya hari ini Roh Kudus akan selalu menaungi kami, dan kami tidak tinggal di dalam kegelapan, tetapi kami tetap tinggal di dalam terang, dan perbuatan-perbuatan kami adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh Sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas mereka hari ini. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.